Saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis. Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetor apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Udah. Kemudian lagi, Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Nabi disuruh baca, dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada ianya. Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo sudah, sok. Lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran.
Kan yang pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Insana. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul enggak? Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Ya. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu. Hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Fulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya? Ya ternyata bohong, coret kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung. 16 tahun. Hadisnya 600.000. Sob, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun. Berapa setahunnya? Sok kita hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wes gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak hafal kita Bapak. Iya boleh. Iya. Nah, dibagi 12 bulan. Iya. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Nah, 3.125. Sehari. Sebulan dibagi 30. 104 sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24 4,3 sekian. 4,3 udah 4 saja dah, 4 hadis 1 jam tuh, berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit selama 16 tahun. Aja ngakal boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti.
Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Dan biasanya seluruh orang muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan, orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat ya. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash. Ya, riwayat Warash. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warash itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warash. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Di sini yang dipakai di Indonesia ta'malun, dari yang kalian, engkau, you kerjakan. Versi Maroko bigofilin ama ya'malun, yang mereka. Di sini kalian kerjakan. Di Quran Maroko bukan you tapi they dan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Pelo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya, yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Semua sama. Baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Ketika kita membaca dalam suratul Fatihah misalnya, kata Maliki Yaumiddin, yang dalam bacaan Hafiz dibaca panjang, maka di bacaan yang lain, termasuk Qalun, ya, itu membacanya pendek. Maliki, ya, tidak Maliki. Ini namanya varian, bukan perbedaan. Istilahnya adalah multiple reading, perbedaan dalam pengertian varian bacaan. Kita boleh membaca dengan Malik panjang atau Maliki dengan bacaan pendek. Tapi intinya bahwa bacaan Al-Quran itu tidak tunggal. Bacaan Al-Quran tidak tunggal. Nabi hanya mewanti-wanti, di antara 7 huruf itu, faqra'u ma tayassara min. Bacalah olehmu, di antara yang varian yang ada, mana yang paling mudah. Mana yang paling mudah. Dan dalam konteks sekarang ini, bacaan yang paling mudah di dunia Islam itu adalah dengan riwayat Hafiz dari Asim. Namun di Maroko, justru mereka yang lebih familiar, lebih mudah menurut mereka adalah bacaan Warash An-Nafi. Demikian penjelasan terkait perbedaan varian bacaan qiraat itu sudah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua sudah tercover
dalam mushaf-mushaf yang ada, baik itu riwayat Qalun, baik itu pada riwayat Ad-Duri maupun riwayat Warash An-Nafi. Hanya diperbolehkan satu versi tulisan Quran, satu bentuk huruf Quran, satu dialek Quraisy, dan hanya boleh ada satu versi bacaan Quran, yaitu bacaannya Utsman. Tidak diperkenankan ada qiraatus sabah, qiraat yang berlainan 7 bacaan, tidak boleh. Qiraatus sabah hanya pernah ada sebelum zaman Utsman, selama Muhammad masih hidup. Kalau menurut saya kalimat ini mungkin harapan ya, harapannya orang Muslim. Tapi terus terang hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Klaim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, satu makna, itu tidak terbukti. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Iya dong. Iya. Saya kira semacam itu deh. Nanti kita lanjutkan dah. Ya, makasih. Makasih. Oke.